Bercanda, bercanda. Bercanda, bercanda. Betul, betul? Betul. Jangan terjebak oleh yang dipirakeun masalah nasab itu urusan para ahli. Yang penting kita menghormat kepada orang tua, hormat kepada orang yang lebih tua umurnya dari kita. Hormat kepada orang yang lebih alim dari kita. Hei umatku, ayuhan nas, wahai manusia, alaikum bihubbi ahli baiti. Mesti bagi kalian, wajib bagi kalian semua untuk mencintai keluargaku. Keluarga Nabi itu hanya 4. Yang pertama Sayyidina Ali, yang kedua Siti Fatimah. Yang ketiga anaknya, yakni Husain dan Hasan. Jadi 4 aja. Di luar 4 itu tidak. Termasuk keturunan-keturunannya. Keturunan dari Sayyidina Hasan, keturunan dari Sayyidina Husain, itu dia termasuk. Itu adab santri. Santri yang tidak mengetahui apa-apa, maka jangan berkomentar. Lebih baik diam. Kita tidak punya ilmunya. Daripada kamu pro kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman menghujat para habaib. Pro kepada para habaib menghina Kiai Haji Imaduddin Utsman. Jikapun ada perselisihan di antara mereka, itu urusan mereka. Karena mereka punya ilmunya. Seperti halnya bagaimana? Seperti halnya perselisihan antara Siti Aisyah dan dengan siapa? Dengan Sayyidina Ali. Seperti halnya perselisihan antara mertua dan menantu. Siti Aisyah adalah istri Nabi. Sayyidina Ali adalah menantu Nabi. Berselisih. Sampai berperang. Kita tidak boleh mencerca, menghina Siti Aisyah karena melawan Sayyidina Ali sebagai pemerintahan yang sah, sebagai pemberontak. Kita pun tidak boleh menghina Sayyidina Ali, wani-wanian eta ka mertua di perangan. Tapi bukan berarti tidak punya prinsip. Ari punya prinsip mah harus. Naon prinsipna? Prinsip kebenaran, prinsip penghormatan. Hormat urang kepada siapapun, walaupun misalkan ternyata terbukti misalkan para habaib itu bukan keturunan Nabi. Ya nggak apa-apa. Dan kita memang diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Apalagi di antara para habaib itu misalkan ada yang menjadi kiai, menjadi ulama, kita plus hormat karena ilmunya. Paham? Begitupun dengan kayak Haji Imaduddin Utsman. Kita kan sudah diajarkan untuk menghormati para orang tua. Umurnya kan saluran orang. Itu minimal. Kita menghormati karena itu. Apalagi karena keulamaannya, karena keilmuannya, karena keintelektualitasnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe. Masih di halaman 34. Kitab Bahjatul Wasail. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ahli baitihi, dan sebagian dari ketaatan hati itu ialah mencintai ahli baitnya Nabi Muhammad SAW. Wa ahli baitihi, jeung eta tetep tina sawarehna kataatan hate ari cinta ka ahlul baitna Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kila diucapkeun ari ahlul bete, ari ahlul bete arbaatun eta aya 4. Al Hasanu nyaeta kahiji Sayyidina Hasan, wal Husainu sareng kadua Sayyidina Husain, wa Aliyun sareng katilu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa Fatimatu sareng kaopat Sayyidatina Fatimah. Lakinil muradu, tatapina ari anu dimaksud bidzalika ku itu kalimat ahlu bait ma eta perkara ya ummu anu umum haulai ka itu anu 4 wadza qarabatihi sareng ka sadayana kerabatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala parantos ngadawuh saha Ibnu Abbasin, Imam Ibnu Abbas. Qala parantos ngadawuh an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ari saha jalma ahabba eta mika cinta si jalma ashabi ka sahabat-sahabat kami
wa azwaji jeung ka bojo-bojo kami, wa ahla baiti jeung ka ahlu bait kami, keluarga kami, walam yat'an jeung henteu nyela, henteu nyacat eta si jalma fi ahadin dina salah sahijina minhum anu tetep tina kabehna nyaeta ashab, azwaj, ahla bait. Wa kharaja jeung kaluar si jalma minad dunya ti dunya ala mahabbatihim natepan kana cintana kasadayana anu tadi disebatan. Kana mangka bukti eta jalma teh ma'i eta tetep sarta kaula sarta kami saur Kanjeng Nabi. Fi darajati dina derajat kami yaumal qiyamati di poe kiamat. Kada eta nya kitu fi nuzhatil majalis anu dijelaskeun anu tetap dijelaskeun dina kitab Nuzhatul Majalis. Wa qala sareng parantos ngadauh saha sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhan nas, hei ingat jalma-jalma, alaikum eta misti ka aranjeun kabeh bihubbi ahli baiti ari cinta ka ahlu bait kami ka keluarga kaula saur Kanjeng Nabi. Alaikum eta misti ka aranjeun kabeh bihubbi hamalatil Qur'ani ari cinta ka pirang-pirang anu mawa Al-Qur'an. Alaikum eta misti ka aranjeun kabeh bihubbi ulamaikum ari cinta ka ulama-ulama aranjeun. Wala tubghidu jeung ulah ngewa jangan benci kalian semua fihim di para ulama. Ala ingat man ari jalma ahabba anu mika cinta eta jalma hum kana sadayana hum kasadayana anu tadi disebatan faqad ahabbani maka nyata cinta eta jalma ka kaula ka kami saur Kanjeng Nabi. Waman jeung ari saha jalma ahabba anu cinta si jalma ni ka kami faqad ahabba maka cinta eta jalma Allah ka Allah. Waman jeung ari saha jalma abghada anu benci anu ngewa si jalma hum kasadayana anu tadi disebatan faqad abghadoni maka nyata ngewa benci eta jalma ka kaula saur Kanjeng Nabi. Waman jeung ari saha jalma abghadoni abghada anu ngewa anu benci eta jalma ni ka kaula faqad abghada maka nyata benci eta jalma Allah ka Allah Subhanahu wa taala. Kada tah eta nya kitu deui nya kitu fi tanbihil ghafilin anu aya dina kitab Tanbihul Ghafilin. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya salah satu ketaatan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu ialah dengan mencintai Rasulnya, dengan mencintai para sahabatnya, dan dengan mencintai para istri-istrinya, dan mencintai ahli baitnya. Mencintai ahli bait. Siapa itu ahli bait? Ahli bait itu adalah keluarga. Para ulama berbeda pendapat terkait siapa saja yang termasuk dalam ahlul bait. Ada para ulama, ada pendapat yang menyatakan hum arba'atun. Bahwa yang termasuk ahlul bait itu ialah hanya 4 orang. Yang pertama Sayyidina Hasan, yang kedua Sayyidina Husain, yang ketiga Sayyidina Ali, dan yang keempat Siti Fatimah. Ini sebagian pendapat ulama. Jadi menurut ulama tersebut, selain dari 4 orang ini bukan ahlul bait. Nah, pendapat seperti ini ialah pendapat dari golongan Syiah. Hanya sedikitlah yang dari golongan ahlul sunnah wal jamaah. Sunni masih sedikit. Mayoritas ini pendapat Syiah. Karena menurut beliau, keluarga Nabi itu hanya 4. Yang pertama Sayyidina Ali, yang kedua Siti Fatimah. Yang ketiga anaknya, yakni Husain dan Hasan. Jadi 4 aja. Di luar 4 itu tidak.
termasuk keturunan-keturunannya. Keturunan dari Sayyidina Hasan, keturunan dari Sayyidina Husain, itu dia termasuk. Kata ulama yang berpendapat bahwa Ahlul Bait itu ialah 4 orang ini. Gitu. Jadi menurut dia mah selain yang 4 orang ini bukan termasuk. Nah, akan tetapi walakinnil muradu bidzalika ma ya'ummu haula'i wa dza qarabatihi sallallahu alaihi wasallam. Namun kata musannif, yang dimaksud Ahlul Bait dalam hal ini bukan 4 orang saja itu, akan tetapi siapa? Akan tetapi ma ya'ummu haula'i wa dza qarabatihi sallallahu alaihi wasallam. Ialah orang secara umum yang mempunyai kekerabatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk siapa? Termasuk para istrinya. Jadi banyak Ahlul Bait itu. Mayoritas para ulama berpendapat bahwa Ahlul Bait itu ialah orang yang dilarang menerima zakat. Keluarga Nabi itu dilarang menerima zakat. Ini mayoritas para ulama. Siapa saja? Yakni keturunan Bani Hashim secara keseluruhan. Secara umum. Secara spesifik ialah yang tertera dalam nas hadis yang telah diproklamirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa? Ada 6. Yang pertama Sayyidina Ali dan keturunannya. Yang kedua Sayyidina Aqil dan keturunannya. Siapa Sayyidina Aqil? Sayyidina Aqil itu ialah kakaknya Sayyidina Ali. Yang ketiga Sayyidina Ja'far dan keturunannya. Sama kakaknya Sayyidina Ali. Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian yang keempat, yang keempat ya. Yang keempat Sayyidina Abbas dan keturunannya. Siapa Sayyidina Abbas? Sayyidina Abbas itu ialah pamannya Nabi Muhammad. Pamannya Nabi Muhammad. Adiknya Abi Thalib. Adiknya Sayyid Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad. Jadi Abbas itu ialah pamannya Nabi Muhammad. Nah, Sayyidina Abbas dan keturunannya itu termasuk. Termasuk siapa? Termasuk Ahlul Bait, termasuk keluarga Nabi. Karena itu dilarang menerima zakat. Kemudian juga yang kelima Sayyidina Hamzah. Siapa Sayyidina Hamzah? Sama, pamannya Nabi Muhammad. Adiknya Abu Thalib, adiknya Sayyidina Abdullah. Abdullah ayahnya siapa? Ayahnya Nabi Muhammad. Nah, anak-anakku sekalian, jadi yang dimaksud di sini ialah bukan hanya 4 orang itu, yang bukan hanya Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain saja, akan tetapi secara umum, keluarga secara umum gitu ya. Tadi disebut ada 6, yakni keluarga Sayyidina Ali, keluarga Sayyidina Aqil, keluarga Sayyidina Ja'far, keluarga Sayyidina Abbas, keluarga Sayyidina Hamzah, kemudian dan para istri Nabi Muhammad SAW. Itu yang disebut Ahlul Bait secara umum. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas begini. Qala Nabi SAW, man ahabba ashabi wa azwaji wa ahli baiti wa lam yat'an fi ahadim minhum wa kharaja minad dunya ala mahabbatihim kana ma'i fi darajati yaumal qiyamah kadza fi nujhatil majalisnya. Jadi gini, surah Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, man ahabba ashabi, barang siapa yang mencintai sahabatku, sahabat-sahabat Nabi. Kemudian wa azwaji, dan mencintai istri-istriku, para istriku. Maka ulah dipikir benci. Kalau orang Syiah mah sampai menghujatnya, para istri Nabi dihujat. Terutama Siti Aisyah, sampai dihujat oleh mereka. Gak boleh menghujat. Wa ahli baiti, dan mencintai keluargaku, kata Kanjeng Nabi. Walam yat'an, dan dia tidak mencela, tenyacan kepada fi ahadim minhum, kepada salah satu dari mereka semua yang tadi, sahabat, istri-istri dan keluarga Nabi. Wa kharaja, kemudian dia meninggal minad dunya, dari dunia. Wa kharaja minad dunya itu keluar dari dunia, artinya meninggal dunia. Ala mahabbatihim, dalam keadaan dia mencintai orang-orang tadi, maka kana ma'i fi darajati yaumal qiyamah. Orang tersebut akan beserta Nabi Muhammad dalam derajatnya nanti kelak di hari kiamat. Jadi tidak ada alasan kita untuk membenci. Tidak ada alasan kita untuk menjelek-jelekan. Justru kita harus mencintai para sahabat. Justru kita harus mencintai
keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, yang sekarang sedang viral, ada perbedaan pendapat terkait status Ma'alawinya. Menuju viral kan ini teh? Ini Habib itu bukan keturunan Nabi, kata Kiai Imaduddin Utsman dan para santrinya atau pengikutnya. Dan ada juga para ulama yang membela bahwa Habib itu keturunan Nabi. Lalu bagaimana sikap kita? Nah, sikap kita mah yang pertama, yang dikritisi oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman itu, Bantennya, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu bukan bahwa dia itu menolak atau inkar terhadap keluarga Nabi, inkar terhadap Nabi Muhammad, bukan. Justru dia teh cinta kepada Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad. Nah, akan tetapi beliau itu meneliti orang-orang yang mengaku saya keluarga Nabi Muhammad. Jika kakak mengaku keluar turunan Nabi Muhammad, maka diteliti, betul enggak? Bukan berarti membenci Nabi Muhammad atau membenci keluarga Nabi Muhammad, bukan. Akan tetapi benar enggak? Kalau benar kakak itu keluarga Nabi Muhammad, akan dia cintai. Tapi jika ternyata kakaknya hanya ngaku sebagai keluarga Nabi Muhammad, berarti kakak berdosa. Dan sebagai tanda bukti Kiai Haji Imaduddin Utsman itu cinta terhadap Nabi Muhammad, maka membersihkan para keluarganya dari orang-orang yang mengaku begitu. Yang pertama. Di sisi yang lain, para ulama juga banyak berpendapat bahwa para habaib turunan Ba'alawi itu memang sudah dapat dipastikan, dapat dipercaya dan masyhur dari dulu bahwa itu adalah termasuk keluarga Nabi Muhammad. Kiai Haji Imaduddin Utsman punya dalil kuat, punya alasan yang kuat, referensi yang jelas. Para habaib juga sama, mempunyai alasan yang kuat, referensi yang jelas, bahwa dia adalah keturunan Nabi Muhammad. Lalu bagaimana kita? Bingung tak? Bingung. Kumaha atuh urang? Kita mah tawakuf. Perselisihan para ulama adalah tempatnya para ulama. Kita mah tawakuf. Tawakuf itu apa? Tawakuf itu jangan berkomentar karena kita tidak tahu. Karena kita merasa bodoh. Kita bukan ahli nasab. Kita bukan ahli sejarah. Maka kita mah tawakuf. Tidak berkomentar. Kita cinta dengan keilmuan Kiai Haji Imaduddin Utsman. Kita pun cinta dengan para habaib. Gitu. Jadi kita cinta seluruhnya. Jikapun ada perselisihan di antara mereka, itu urusan mereka. Karena mereka punya ilmunya. Seperti halnya bagaimana? Seperti halnya perselisihan antara Siti Aisyah dan dengan siapa? Dengan Sayyidina Ali. Seperti halnya perselisihan antara mertua dan menantu. Siti Aisyah adalah istri Nabi, Sayyidina Ali adalah menantu Nabi. Berselisih sampai berperang. Dalam perang Siffin, dalam perang Jamal, maaf, dalam perang Jamal. Perang yang mana Siti Aisyah pada waktu itu memakai unta sehingga disebut perang Jamal. Bukan berarti perang nganggo onta sadayana sanes. Gitu. Dalam perang Jamal itu kan perselisihan antara Sayyidina Ali dan Siti Aisyah. Siti Aisyah menuntut kepada Sayyidina Ali untuk menghukum, untuk mengkisos pelaku pembunuhan Sayyidina Utsman. Ada Sayyidina Ali, saya akan bertindak. Saya akan menghukum pelaku ini setelah semua kondusif. Karena pada saat itu belum kondusif. Karena ada perbedaan pendapat. Akhirnya mereka berdua berperang. Sayyidina Ali dengan pasukan, dengan para sahabat, yang lain yang mendukungnya. Begitupun ada Siti Aisyah dengan para sahabat yang mendukung Siti Aisyah. Para sahabat berperang. Kumaha kita? Tawakuf. Kita tidak boleh mencerca, menghina Siti Aisyah karena melawan Sayyidina Ali sebagai pemerintahan yang sah, sebagai pemberontak. Kita pun tidak boleh menghina Sayyidina Ali, wani-wanian eta ka mertua di perangan. Kan berperang itu bukan berarti beradu narasi, berdebat, jidal, bukan. Kan berperang mah kumaha? Menghunus pedang, mengalirkan darah masing-masing kan. Sampai ribuan para sahabat, para hafidz Quran meninggal karena peperangan yang menurut kalangan sejarawan adalah perang terkonyol dalam Islam. Perang Islam yang Islam, lainnya kafir, Islam yang Islam. Dan paling konyol itu karena mertua dan menantu. Dan bukan memperebutkan hal yang sangat substansi dalam Islam. Gitu, terkonyol gitu. Tapi kita tidak boleh menghina salah satunya. Tidak boleh mendukung salah satunya. Oh berarti benar Sayyidina Ali. Oh ente benar kena Siti Aisyah. Gak boleh. Dua-duanya kita hormati. Karena man ahabba ashabi wa azwaji wa ahli baiti. Kata Kanjeng Nabi kan barusan.
Kita mencintai dua-duanya. Mencintai dua kelompok ini. Kumaha tuh? Tawakuf. Itu adab santri. Santri yang tidak mengetahui apa-apa, maka jangan berkomentar. Lebih baik diam. Kita tidak punya ilmunya. Daripada kamu pro kepada ini, menghujat ini. Pro kepada ini, menghujat ini. Pro kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman, menghujat para habaib. Pro kepada para habaib, menghina Kiai Haji Imaduddin Utsman. Kita sebagai para santri, itu dijadikan hikmah bahwa hasanah keilmuan kita dari mereka semua itu banyak yang bisa kita serap. Orang jadi terangkannya, oh ternyata kitab nasab itu banyak. Oh ternyata ilmu nasab itu tidak sepele. Butuh argumentasi anu jelas. Kemudian dokumen-dokumen. Wah segala rupa weh. Penelusuran yang sangat jelas. Jadi jangan berhormat ikut-ikutan. Kita hormati. Haji Imaduddin Utsman adalah ulama muda yang sangat pintar. Para habaibun kita hormati. Jadi semuanya kita hormati. Sepakat tak? Sekali sepakat tak? Harus gitu jadi santri mah. Jangan entong ngiring ribut karena orang mati apa? Itu apa ilmuna? Mending diam. Kita hormati seluruhnya. Tapi bukan berarti tidak punya prinsip. Ada punya prinsip mah harus. Naon prinsipnya? Prinsip kebenaran. Prinsip penghormatan. Hormat kepada siapapun. Walaupun misalkan ternyata terbukti misalkan para habaib itu bukan keturunan Nabi. Ya nggak apa-apa. Dan kita memang diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Apalagi di antara para habaib itu misalkan ada yang menjadi kiai, menjadi ulama. Kita plus hormat karena ilmunya. Paham? Begitu pun dengan kayak Haji Imaduddin Utsman. Kita kan sudah diajarkan untuk menghormati para orang tua. Umurnya kan saluran orang. Itu minimal. Kita menghormati karena itu. Apalagi karena keulamaannya, karena keilmuannya, karena keintelektualitasnya. Paham ya? Jadi sepakat. Kita tidak membela siapa-siapa. Kita cinta seluruhnya. Itu teh rahmat. Jika perbedaan kita anggap sebagai rahmat, maka nikmat hidup ini. Tapi jika perbedaan kita anggap sebagai sarana untuk membenci seseorang, membenci satu kelompok karena tidak sependapat dengan kita, maka hancurlah peradaban manusia. Hancur atuh. Sok, lamun perbedaan kita anggap sebagai dinamika kehidupan, enak. Enak narujak ku sabab naon? Ku sabab campur aduk. Ya. Dari mulai samarana. Asamnya ada, ladanya ada, manisnya ada, asinnya ada. Lamun jami teu gaduh modal, ya, rujak teh kumaha geuningan? Si buah kaweni, buah anu belum matang teh dipotong. Kana naonkeun? Kana garam. Rasana hambar, sakitu kituna. Tapi mun ku urang dirujak. Bawang putih, garam sebagai asinna, asam sebagai asam bahasa Indonesia naon? Asam bahasa Indonesia naon? Ari asam bahasa Indonesia apa? Asam. Oh gitu? Bahasa Indonesia asam apa? Ya gitu belanya. Asam sebagai pengasamnya. Terus ada cabai rawit sebagai yang memberikan rasa ladanya. Tuh. Kemudian kasih gula merah sebagai penambah manisnya. Kan segar aya. Nya asam, nya lada, nya asin, nya manis. Enak kan pasien? Enak, aji. Tuh. Komo lamun rujak nanti bukan hanya mangga. Ada bangkuang, ada belimbing, ada hui teh naon? Hui bahasa Indonesia naon hui? Hui Cilembu gitu ya. Ubi gitu. Ada bonteng kan enak. Perbedaan jika kita anggap sebagai rahmat, maka nikmat. Itu tadi. Keseragaman itu tidak serta-merta menjadi sebuah kenikmatan. Kan sok aya monoton. Gitu-gitu aja gak rame. Maka lamun urang banyak perbedaan itu kita sikapi dengan bijaksana. Maka akan indah hidup ini. Lanjutnya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam ayuhan nas alaikum bihubbi ahli baiti, kata Nabi. Hei umatku, ayuhan nas, wahai manusia, alaikum bihubbi ahli baiti. Mesti bagi kalian, wajib bagi kalian semua untuk mencintai keluargaku, kata Nabi. Alaikum bihubbi hamalatil Quran. Mesti wajib bagi kalian semua untuk mencintai
orang yang membawa Al-Quran, para hafid Quran, kan dalam hatinya, dalam otaknya, itu aya naon? Aya Quran. Para ulama, aya Quran. Alaikum bihubbi ulamaikum. Mesti wajib bagi kalian itu untuk senantiasa mencintai para ulama di antara kalian semua. Orang-orang alim di antara kalian semua. Walatu begitu, jangan sampai kalian semua itu membenci fihim kepada mereka semua. Ala man ahabbahum faqad ahabbani. Ingat kata Nabi. Barang siapa yang mencintai mereka semua, Ahlul Bait, kemudian para hafid dan para penghafal Quran, kemudian siapa lagi? Para ulama, maka faqad ahabbani, maka kamu itu termasuk orang yang mencintai aku kata Nabi. Wa man ahabbani, barang siapa yang mencintai aku, faqad ahabballah, maka orang tersebut mencintai Allah. Wa man abghadahum, barang siapa yang membenci mereka semua itu, faqad abghadani, maka sama saja dengan membenci aku kata Nabi. Wa man abghadani faqad abghadallah, barang siapa yang membenci aku, maka sama saja dengan membenci Allah. Kada fi tanbihil ghafilin, maka hadis yang tadi itu tercantum dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Maka oleh karena itu, adik-adikku sekalian, anakku sekalian, para santri, kamadin semuanya, kita jangan sampai terjebak oleh hal-hal yang lagi viral. Bercanda, 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 bercanda. Betul, betul? Betul. Jangan terjebak oleh hal yang dipirakeun, masalah nasab itu urusan para ahli. Yang penting kita menghormat kepada orang tua, hormat kepada orang yang lebih tua umurnya dari kita, hormat kepada orang yang lebih alim dari kita. Kita sebagai para santri tidak boleh ikut-ikutan. Siap? Jangan ikut-ikutan dalam pro dan kontra. Sepakatnya, jangan ikut-ikutan. Kenwe, batur, biar saja orang lain yang bertengkar. Kita mah jangan sampai. Sok, mahabbah kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman bagus. Mahabbah kepada para habaib bagus. Karena mencintai itu tidak ada jeleknya. Tidak ada ajaran untuk membenci. Yang ada adalah ajaran mencintai dalam Islam itu. Mencintai siapapun itu bagus. Tapi membenci, salah membenci, itu membuat kita celaka. Karena kita tidak bisa memilih mana yang harus kita benci, lebih baik jangan membenci. Bisi naon? Bisi salah. Kalau udah salah gimana? Yang rugi siapa? Kita. Paham ya? Gitu tah. Karena sudah malam, ya udah kita tutup dengan kiparat majlis 3 kali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab.